jadi imamnya. Dan ketika sholat tarawih, ana menjaharkan suara. Bolehkah seperti itu, Ustaz? Karena tidak ada ikhwan, berarti dia akhwat. Ya, akhwat ini kayaknya pertanyaannya. Hmm. Jadi sholat berjemaah sesama perempuan berarti kan? Mm-mm. Baik. Sholat berjemaah sesama perempuan itu boleh. Itu dibolehkan. Dilakukan oleh Aisyah dinukil bahwasanya beliau sholat berjemaah bersama para wanita dan beliau berdiri di dalam shaf, di tengah-tengah, bukan di depan. Bukan di depan. Boleh sholat berjemaah sesama perempuan. Dan boleh menjaharkan suara. Kalau tidak ada fitnah. Kecuali kalau dia jaharkan akan didengar oleh laki-laki yang bukan mahramnya, akan membuat orang terfitnah dengan suaranya, maka dia tidak jaharkan. Maka dia tidak jaharkan. Tapi pada dasarnya boleh dia jaharkan kalau tidak ada apa? Fitnah. Wallahualam. Baik. Dan juga kami ingatkan kembali untuk teman-teman yang sudah bergabung secara online, yang menyaksikan acara takjil tanya jawab seputar Islam, tanya jawab Islam pada malam hari ini. Untuk memberikan pertanyaan bisa lewat kolom komentar di channel Abu Yusuf Bedbima official dan juga di YouTube Hafayu TV. Kami ulangi, bisa memberikan pertanyaan terbaiknya di kolom komentar Abu Yusuf Bedbima official dan juga di Hafayu TV. Baik. Ini Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, apakah di setiap rakaat sholat tarawih haruskah membaca doa istiftah dan ta'awud? Baik. Kata harus itu kan wajib. Jadi mungkin bahasanya dulu diganti. Kita baiknya bilang apakah sunnah membaca iftitah di setiap rakaat di sholat tarawih, di setiap awalnya, di rakaat pertamanya. Dari kan dua-dua. Apakah sunnah membaca iftitah? Itu pertanyaannya. Karena secara umum mayoritas ulama berpendapat bahwa membaca doa iftitah itu adalah sunnah. Tidak ada yang mengatakan wajib. Dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali dinukil dari orang Malikiyah. Itu mungkin karena belum sampai hadis kepada mereka. Karena hadis-hadis terkait dengan bacaan iftitah itu sangat banyak sekali. Itu sangat banyak sekali. Dan hukumnya adalah sunnah. Kenapa sunnah? Tidak ada perintah dari Nabi SAW. Beliau cuma mencontohkan bacaan doa apa? Iftitah. Jadi hukum baca iftitah itu sunnah. Jadi kalau ditanya apakah harus? Tidak. Tapi sunnah. Di setiap awal kali setelah takbiratul ihram, itu sunnah membaca apa? Iftitah. Kalau antum tidak baca, tidak ada masalah. Cuma tidak dapat pahala sunnah. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada Nabi SAW, saya melihat engkau diam antara takbir dengan membaca Al-Fatihah. Apa yang dibaca? Maka Nabi SAW menyebutkan bacaan doa apa? Iftitah. Ini kan disebutkan ini antara takbiratul ihram dengan apa? Baca Al-Fatihah. Berarti setiap takbiratul ihram dan sebelum baca Al-Fatihah sunnah membaca apa? Doa iftitah. Sunnah. Kalau antum tidak baca, misalnya imam langsung baca. Kita kan di rakaat pertama misalnya di salam dalam sholat tarawih, imam biasanya lama dulu baru baca Al-Fatihah. Tapi nanti rakaat ketiga, 4 kan langsung biasanya baca Al-Fatihah. Maka kita tidak perlu baca iftitah. Karena mendengarkan Al-Fatihah itu adalah wajib. Tidak bisa kita, tidak dianjurkan untuk kita baca iftitah kalau imam sudah mulai Al-Fatihah. Kalau imam sudah mulai apa? Al-Fatihah. Karena itu tadi. Hukum baca iftitah apa? Sunnah. Mendengarkan bacaan imam wajib. Jadi tidak boleh dipertentangkan. Jadi kalau imam sudah mulai baca, kita diam. Membaca. Iya. Mendengar bacaan imam. Itu wallahualam. Terkait dengan ta'awud. Apa hukum baca ta'awud? Juga para ulama berselisih pendapat terkait dengan ta'awud. Orang Dhahiriyah berpendapat ta'awud itu adalah wajib. Artinya berdosa kalau ditinggalkan. Tapi mayoritas berpendapat itu hukumnya adalah sunnah. Tahu artinya sunnah? Kalau kita baca dapat pahala, kalau enggak, ya enggak dapat dosa. Disunahkan untuk berta'awud sebelum membaca Al-Fatihah. Sebelum membaca apa? Al-Fatihah. Sunnah ta'awud. Iya.
Apakah sunnahnya di setiap rakaat juga diperselisihkan oleh para ulama. Namun mayoritas berpendapat sunnah di setiap rakaat karena berdalil dengan keumuman ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faida apa ayatnya itu? Faida qara'tal Qur'ana fasta'id billahi. Apabila kamu baca Al-Qur'an maka beristi'adalah. Bertawudlah kepada Allah. Ini kan perintah umum. Setiap antum baca Al-Qur'an, ta'awud. Ini umum. Rakaat pertama, kedua, demikian pula berikutnya. Dan hukumnya adalah sunnah, disepakati dalam hal ini, walaupun ada juga yang berkata wajib. Yang jelas disepakati, disyariatkan baca apa? Ta'awud. Cuma ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan apa? Wajib. Itu wallahualam. Baik, kemudian pertanyaan yang masuk Ustaz via YouTube. Adakah kiat-kiat yang mujarab dalam memfokuskan niat dalam menjalankan ibadah di bulan puasa ini Ustaz? Sebenarnya sudah disinggung tadi di hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim yang kita baca di ceramah sebelum tarawih tadi. Iya. Yaitu kata Nabi SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan, dengan kita menyadari ini, menghadirkan ini, kita berpuasa karena keimanan kita kepada Allah. Insya Allah kita akan ikhlas kepada Allah. Demikian pula yang kedua, wahtisaba, dan mengharap pahala. Ketika seorang mengharapkan pahala dari Allah, dari amalan yang dia lakukan, itu dia akan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak orang jatuh dalam riya, jatuh dalam syirik, dalam beramal, itu sebenarnya sebabnya karena dia kadang mengharapkan pujian dari orang lain. Kadang mengharapkan pujian dari orang lain. Atau ingin didengar oleh orang lain. Atau ingin dilihat oleh orang lain. Itu menyebabkan dia tidak ikhlas. Tapi ketika seorang puasa, karena percaya ini adalah kewajiban dari Allah, kemudian dia hanya mengharapkan pahala dari Allah saja, ini akan menjadi sebab dan hal yang membuat dia nanti ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dua yang diisyaratkan. Ada juga hal lain yang bisa dilakukan, seperti yang diisyaratkan oleh Nabi SAW, walaupun ini tentang solat. Kata Nabi, "Sholli sholata muwaddin." Solatlah kamu seperti solat orang yang melakukan solat perpisahan. Artinya supaya antum ikhlas, antum anggap ini Ramadan terakhir kita. Bisa saja Ramadan depan kita tidak hidup lagi. Bisa saja, kan ada yang menjamin kita hidup nanti di 11 bulan berikutnya. Tidak ada. Ketika kita meyakini dan selalu khawatir bahwa ini adalah Ramadan terakhir kita akan berusaha ini melakukan puasa ini dengan puasa yang terbaik dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wallahu alam kiat yang bisa dihadirkan supaya niat ikhlas dalam berpuasa. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya Ustaz. Apakah dalam sholat witir yang 3 rakaat kita duduk tawarruk atau iftirosh? Iya. Kalau kita lakukan 1 kali tasyahud, maka sunnahnya adalah duduk iftirosh. Itu yang kuatnya. Ada dari penukilan dari madhab Syafi'iyah bahwa mereka berpendapat setiap sholat tasyahud akhir itu duduk tawarruk. Tahu duduk tawarruk? Yaitu duduk dengan kaki kanan, telapak kanan diberdirikan, kemudian telapak kaki kiri dimasukkan ke bawah, di bawahnya. Itu namanya tawarruk. Kalau iftirosh, kaki kanan diberdirikan telapaknya, kemudian kita duduk di atas telapak kaki apa? Kiri. Itu namanya iftirosh. Nah, dalam masalah duduk di tasyahud witir, kita duduk iftirosh atau tawarruk. Nah, ini berselisih. Dinukil dari orang Syafi'iyah, duduk tawarruk karena itu tasyahud akhir. Tapi dalam hal ini yang benarnya adalah pendapat mayoritas karena dalilnya lebih kuat dan lebih jelas bahwa setiap solat yang memiliki 1 tasyahud itu ketentuannya. Setiap solat yang memiliki 1 saja tasyahudnya itu tasyahud akhir, tidak ada tasyahud awalnya. Maka sunnahnya
adalah duduk iftirash. Saya bilang sunnahnya karena pada hakikatnya kalau seorang duduk bersila saja sah. Tidak ada masalah. Cuma sunnahnya itu adalah duduk apa? Iftirash. Itu pendapat yang kuat. Itu pendapat yang kuat. Wallahu a'lam. Insyaallah. Jadi istilah sederhananya, kalau tawarruk standar samping, iftirash standar 2. Atau gitu ya? Iya. Baru tahu saya. Baik, alhamdulillah. Dapat lagi istilah baru ya. Tapi yakin itu istilahmu. Iya. Jangan sampai orang sesat nanti. Kalau miring kan Ustaz, Standar samping. Ya. Kalau tengah? lurus standar tengah. Oh baik, baik. Jadi Iftirash. dalam salat witir sunnah standar 2. Alhamdulillah. Ini bahasa istilah dari Flores. Alhamdulillah. Baik, insyaallah. Pertanyaan selanjutnya, apa hukum sholat di lantai 2 masjid yang tidak kelihatan imamnya di bawah? Tapi ada suaranya. Iya, karena di sini tidak kelihatan. Cuma ada suaranya. Iya. Tidak apa-apa, boleh. Alhamdulillah, yang penting masih ada suaranya dan bersambung dengan bangunan masjid. Dan bersambung dengan bangunan masjid. Jadi yang di bawah imamnya lantai 2 jamaah. Boleh, tidak apa-apa. Kemudian Ustadz, amalan apa yang afdol dikerjakan ketika malam hari agar Ramadan tahun ini bisa lebih baik dibanding tahun lalu? Berdiri di malam hari, sholat. Itu yang paling utamanya. Itu yang paling utamanya. Di dalam hadits Abdullah ibn Salam, di dalam riwayat Imam Ahmad dan selainnya, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan beberapa amalan yang utama yang akan menjadi sebab kita masuk ke dalam surga. Kata beliau, ayuhan nas, afshus salam, wa ati'imut ta'am, wa kumu bil laili wan nasu niyam. Tadkhulul jannata bisalam. Kata Nabi SAW, wahai sekalian manusia, sebarkan salam. Sebarkan salam. Beri makan. Dan berdirilah di malam hari dalam keadaan orang-orang lagi tidur. Kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Jadi yang utama, ya tentunya malam hari kan malam. Kita tidak kasih salam. Tidak ada orang. Kita tidak kasih makan di malam hari. Sisa ini yang berdiri di malam hari sholat. Dalam keadaan manusia tidur. Itu yang paling utama yang dilakukan di malam hari. Kita berdiri karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini secara umum. Kalau secara khusus ada di khusus malam Lailatul Qadar. Karena ada hadis secara khusus. Ya, dalam hadis Abu Hurairah. Man qama Lailatul Qadar ya imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berdiri salat di malam Lailatul Qadar karena keimanan kepada Allah dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni apa yang telah berlalu dari dosanya. Tapi secara umum itu tadi. Yang bisa dilakukan di malam hari adalah berdiri sholat. Berdiri sholat. Itu wallahualam. Sholat ini biar sholat sendiri juga Ustadz ya, tidak perlu berjamaah ya. Iya. Tidak perlu sholat berjamaah. Iya, tidak harus sholat berjamaah itu maksudnya. Walaupun kita di malam hari, ya sunnah tarawih kalau di malam Ramadan. Sunnah tarawih kalau di malam Ramadan. Tapi boleh kita bangun sholat tahajud. Boleh kita bangun sholat tahajud. Wallahualam. Baik, Masya Allah. Kita kembali membuka pertanyaan untuk teman-teman yang hadir secara langsung. Silakan. Ya ingin bertanya, tafadhol. Tidak ada mungkin. Hari ini ya? tidak ada persiapan. Iya. Jadi pertanyaan butuh persiapan ya Ustaz ya. Iya, alhamdulillah. Baik. Kita lanjut. Pertanyaan berikut. Ini yang paling penting Ustaz. Apakah boleh kita mengambil kemudahan bagi seorang musafir jika kita sedang bersafar? Seperti boleh membatalkan puasa dan menjamak sholat. Jazakallah khairan. Boleh. Iya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam Al-Qur'an. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian yang lagi sakit atau safar,
maka dia ganti di hari yang lain. Artinya, dia boleh berbuka, tidak berpuasa. Dan dia ganti di hari yang lain. Itu disyaratkan dalam Al-Quran. Dan juga Nabi SAW dalam sebuah hadis, karena ada salah seorang sahabat, ya, datang kepada beliau di siang hari. Di siang hari. Dan ini tentunya bukan puasa wajib. Bukan puasa wajib. Cuman apa yang berlaku di puasa sunnah itu juga berlaku di puasa wajib. Disyaratkan secara umum oleh Nabi SAW. Jadi dia datang, Nabi sedang makan siang. Nabi ajak, ayo makan. Dia bilang saya berpuasa. Kemudian Nabi SAW menjelaskan kaidah umum. Innallaha ya wadu'a lil musafirina syatrus sholah. Ya. Wa asyam. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggugurkan untuk orang yang sedang safar setengah dari sholat dan puasa. Dan puasa. Artinya orang yang sedang safar itu boleh tidak berpuasa. Dan ini disepakati oleh para ulama. Tidak ada perselisihan bahwa orang safar itu boleh apa tidak berpuasa. Tapi kalau dia berpuasa tidak ada masalah. Walaupun ada sebagian ulama berpendapat, ya berdosa kalau dia berpuasa. Karena Nabi SAW bersabda, Laisa minal birri asyamu fis safar. Nabi SAW katakan, bukanlah dari kebaikan seorang itu berpuasa dalam safar. Jadi Nabi bilang begitu, sampai seperti itu. Makanya ada dari ulama yang berpendapat bahwa seorang yang sedang safar itu berdosa kalau dia berpuasa. Yang harusnya dilakukan adalah tidak berpuasa. Cuman, pendapat ini tidak kuat karena pernah Nabi SAW safar di suatu peperangan, beliau berpuasa. Beliau apa? Berpuasa. Jadi apa yang Nabi lakukan ini menunjukkan apa? Ya boleh berpuasa. Boleh berpuasa. Kecuali berat bagi kita untuk berpuasa. Seperti kasus di hadis tadi itu. Sebenarnya hadis tadi itu ada sebabnya. Ada sebabnya. Nabi SAW pernah lewat. Ada seorang lagi dikerumuni. Dia pingsan. Iya. Kata Nabi, kenapa dia? Para sahabat yang melihat mengatakan dia lagi puasa. Maka Nabi ucapkan itu tadi. Bukanlah kebaikan seorang itu berpuasa saat dia safar. Artinya ini sudah masyaqqah. Berat baginya untuk berpuasa. Dia paksa dirinya untuk berpuasa padahal dia tidak mampu. Maka itu bukan dari kebaikan. Kata Nabi SAW. Itu wallahualam terkait dengan hal tersebut. Bisa tidak dikiaskan dengan misalnya ibu hamil, Ustaz? Yang menyusui. Ibu hamil atau ibu yang menyusui. Apakah dia bisa berpuasa jika tidak ada mudarat? Baik. Tidak dikiaskan. Kita tidak katakan kias karena kias itu kalau tidak ada dalil baru kita bawa ke situ. Ibu hamil dan menyusui itu ada dalil khusus. Bahwa memang dia dibolehkan. Itu disepakati oleh para ulama. Ibu hamil atau ibu yang sedang menyusui kalau dia berpuasa membahayakan dirinya atau janinnya atau dirinya dan janinnya, maka boleh dia tidak berpuasa. Dan dia ganti di hari yang lain. Dia ganti di hari yang lain. Itu wallahualam. InsyaAllah. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya, bagaimana seharusnya sikap makmum ketika mendapati imam sedang kunut di rakaat terakhir sholat witir? Jadi sebaiknya sikap saya seperti apa Ustaz yang sesuai dengan syariat? Ikut kunut. Kan kunut witir itu disyariatkan. Kunut di sholat witir itu apa? Disyariatkan. Yang tidak ada itu adalah kunut subuh. Yang tidak ada. Kalau kunut witir, kunut di sholat witir, ada syariatnya. Nanti kalau ada imam kunut, disyariatkan kita ikut kunut. Disyariatkan kita ikut kunut. Mungkin bisa dipahami? Yang para ulama bicarakan, apakah angkat tangan atau tidak? Ini yang dibicarakan. Ada yang mengatakan angkat tangan, ada yang mengatakan tidak angkat tangan. Yang jelas tidak dinukil dari Nabi SAW, kunut. Doa kunut itu angkat tangan. Jadi kalau tidak angkat, cuma doa saja dan kita aminkan, itu yang dinukil dari Nabi kita Muhammad SAW. Wallahualam. Baik. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bagaimana hukumnya orang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi tidak sholat 5 waktu Ustaz? Ini masalah. Ya. Pertama kita lihat kenapa dia tinggalkan sholat. Kalau dia tinggalkan karena mengingkari kewajiban sholat, kafir hukumnya. Artinya setelah itu puasanya tidak sah. Karena puasanya orang kafir tidak diterima. Kemudian yang kedua, kalau dia meninggalkan sholat karena malas. Kalau dia meninggalkan sholat karena malas. Ini diperselisihkan oleh para ulama.
mayoritas ulama berpendapat dia telah jatuh dalam dosa besar. Kalau dia tinggalkan secara terus menerus, dia telah jatuh dalam dosa besar. Belum kafir. Artinya kalau kita pegang pendapat ini, berarti hukum puasanya sah, tapi dia berdosa. Gimana caranya? Dia telantarkan rukun Islam yang kedua. Dan dia lakukan rukun Islam yang keberapa? Nah, berapa puasa? Rukun Islam keberapa? Hah? Keempat atau kelima? Empat atau lima. Karena memang lafaz Nabi SAW kadang di posisi keempat, kadang di posisi kelima. Anda bisa pahami ini kan? Iya, ini dia rukun Islam yang keempat. Dia lakukan, tapi dia telantarkan apa? Hah? Yang kedua. Ya nanti yang pertama ditanya, itu bukan puasa, tapi sholat. Kata Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Yang pertama sekali yang ditanya oleh seorang hamba, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba di hari kiamat adalah sholat. Fa in sholahat sholaha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Kalau baik sholatnya maka baik seluruh amalannya. Kalau buruk sholatnya maka buruk seluruh amalannya. Sekarang dia berpuasa, dia telantarkan sholat. Nah kalau sholatnya buruk, percuma puasa. Percuma apa? Puasa. Karena puasa ini adalah yang menentukan nanti di pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini iya, yang harus sebenarnya dia ingat. Walaupun para ulama juga ada yang berpendapat bahwa orang meninggalkan sholat karena malas secara terus menerus, itu juga hukumnya kafir. Itu juga hukumnya kafir. Artinya ya percuma sholat. Jadi ujung-ujungnya juga seperti itu. Percuma apa? Puasa. Kalau tidak sholat. Nah, ini hal yang sangat berat kalau ya dia melakukan hal yang demikian. Allah alam. Jadi ada itu orang Ustaz. Nanti buka puasa baru ada di masjid. Tapi tidak sholat. Jadi ke sana? Coba buka puasa. Pemburu jalan kote. Oh, Masya Allah. Bahaya nih. Iya. Semoga Allah memberikannya hidayah. Baik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, manakah yang lebih utama bagi wanita menyusui di bulan suci Ramadan, berpuasa atau membayar fidyah? Dan bagaimana ketentuan yang benar dalam membayar fidyah, Ustaz? Baik, Masya Allah. Sebenarnya saya sudah isyaratkan juga tadi di pertanyaan tentang musafir. Itu orang yang sedang menyusui, disepakati oleh para ulama boleh tidak berpuasa. Boleh tidak berpuasa. Iya. Kemudian, apakah dia kodok atau fidyah? Ini banyak sekali perselisihan. Iya. Ada yang mengatakan fidyah, ada yang mengatakan kodok. Ya mayoritas ulama rahimahumullah. Dalam hal ini juga yang dipilih oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Demikian pula sebelumnya dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahwa perempuan yang sedang menyusui, kalau dia tidak berpuasa, yang wajib baginya adalah kodok, bukan fidyah. Yang wajib baginya kodok, bukan fidyah. Itu wallahualam pendapat yang kuat. Itu wallahualam pendapat yang kuat. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah ahsanallahu. Apakah berenang dan mengkorek atau membersihkan telinga dapat membatalkan puasa? Baik. Ya. Renang, mandi, ya berenang tidak membatalkan puasa kecuali ada air masuk. Berenang sambil minum air, menyelam sambil minum air. Iya, kalau dia sengaja telan airnya, batal puasanya. Adapun kalau tidak sengaja, tidak batal. Iya, kalau dia tidak sengaja, tidak batal. Itu wallahualam. Korek telinga, Ustaz. Oh, korek telinga. Baik. Apa korek telinga membatalkan puasa? Enggak. Iya. Korek kan? Enggak. Kenapa bisa batal puasa? Iya. Yang dibicarakan oleh para ulama rahimahumullah, bagaimana kalau dia teteskan cairan ke telinganya? Ah, ada pembahasan kalau meneteskan apa? Cairan. Kalau korek, kan enggak mungkin korek telinganya itu masuk ke mulutnya. Iya kan begitu. Ah, ini yang masalah. Bagaimana kalau ada orang yang meneteskan cairan di telinganya? Kan biasanya tembus ke dalam. Ya, itu yang kalau masuk sampai ke tenggorokannya, cairannya, itu membatalkan puasa. Itu membatalkan puasa. Adapun korek telinga, itu enggak membatalkan tentunya. Iya, Allah alam. Jami korek sampai 1 bulan. Bahaya. Iya. Baik, Ustaz. Pertanyaan Kan selanjutnya. bisa malam. Tuh. Oh iya. Apakah boleh sholat tarwih dengan metode 4 rakaat dengan di tiap 4 rakaat hanya sekali tasyahud, Ustaz? Boleh, boleh.
Itu dinukil dari Nabi SAW. Boleh lakukan 4-4-3. Boleh. Tapi yang lebih utama itu 2-2. Karena hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW bersabda, "Sholatul laili matna-matna." Sholat malam itu 2-2. Itu yang diucapkan oleh Nabi SAW. Tapi dinukil oleh istri Nabi SAW bahwa belum melakukan 4-4 juga, itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Cuma 2-2 itu lebih utama. Sampai di witir. Witir juga itu sunnahnya sebenarnya kita lakukan 2-1. Karena keumuman hadis tadi. Sholatul laili matna-matna. Sholat malam itu 2-2. Jadi witir itu kita lakukan. Jadi 2-1 itu lebih utama. Daripada langsung 3. Walaupun boleh langsung 3. Tapi kalau 2-1 itu lebih utama. Artinya 2 rakaat salam. Kemudian 1 rakaat lagi salam. Itu wallahualam. Kemudian Ustaz, apa hukum menaruh mushaf di dalam tas kemudian ditaruh di lantai dekat tempat kita sholat? Iya. Tidak masalah kalau tidak ada tempat lain. Yang penting kita kan tidak ada unsur menghinakan Al-Quran. Kita taruh di tas. Ya, itu untuk memuliakannya. Kemudian kita taruh depan kita. Tidak masalah. Boleh. Kemudian Ustaz, jika pada bulan puasa saya puasa kemudian darah haid keluar, namun keesokan harinya bersih, tapi saat ini adalah memang waktunya saya haid Ustaz. Apakah saya mandi wajib dan berpuasa jika darah haid itu tidak keluar? Jazakumullah khairan. Iya. Kalau memang itu waktunya dia haid, kemudian keluar darah, kemudian suci, sudah dianggap suci. Dianggap suci. Dia mandi dan sudah boleh dia berpuasa. Sudah boleh dia berpuasa. Itu kalau seperti itu. Nanti kalau keluar lagi, ya sudah dia tahan dirinya. Dia tahan dirinya. Itu wallahualam. Kemudian Ustaz, apakah boleh mencicipi makanan meski tidak ditelan? Tidak ditelan, cuma sekitar lidah. Iya. Udah. Boleh. Mencicipi makanan dengan tidak ditelan, itu hanya di lidah saja. Iya. Telan atau telan? Telan. Telan. Eh, Baik. telang. Ada G-nya juga Ustaz. Oh, ada G-nya? Wah. Baik, tidak apa-apa. Boleh. Iya. Dia okot sampai online ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah tidak apa-apa. Oh, iya. Itu tidak dicela dalam masalah itu. Alhamdulillah. Itu mungkin karena semangatnya Iya. belum mengetik, Iya, Ustaz. sampai ikut G-nya. Iya. Alhamdulillah. Baik. Tidak apa-apa. Iya, tapi hati-hati kalau ditertelan dengan sengaja, karena enak misalnya sengaja ditelan lanjut, batal. Kalau tidak sengaja, tidak batal. Kalau tidak sengaja, tidak batal. Itu wallahualam. Kalau 1 sendok sekitar Wah, lidah, itu Ustaz. bukan rasa namanya itu. Bukan mencicipi, tapi makan. Kemudian Ustaz, bagi wanita haid, apakah tidak mengapa tetap memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Atau dianjurkan untuk mengurangi intensitas membaca Al-Qurannya Ustaz? Iya, tidak mengapa baca Al-Quran. Cuman yang dibicarakan adalah, yang dipermasalahkan kalau dia menyentuh langsung. Kalau dia baca lewat HP-nya, tidak masalah. Iya, karena Nabi SAW bersabda dalam hadis Aisyah berkata, karena Nabi SAW yadkurullah fi kulli ahyan. Adalah Nabi SAW beliau berzikir kepada Allah setiap keadaannya. Dikatakan oleh para ulama, membaca Al-Quran itu termasuk zikir. Membaca Al-Quran itu termasuk zikir. Memang ada hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, karena Rasulullah SAW yukri'un Al-Qur'ana malam yakun junuba. Adalah Nabi SAW membacakan kepada kami Al-Quran selama beliau tidak junub. Cuma hadisnya ini adalah doib. Didoibkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Yang paling sahih itu tadi. Itu hadis Aisyah. Adalah Nabi SAW berzikir kepada Allah di setiap keadaan. Al-Quran termasuk apa? Dikir. Termasuk dikir. Jadi kalau dia baca Al-Quran walaupun sedang haid, tidak ada masalah. Yang penting dia tidak pegang langsung mushaf. Boleh dia baca dari HP-nya atau dari Al-Quran terjemahan. Boleh. Wallahualam. Atau kalau dia memang harus menyentuh mushaf, pakai alas. Pakai kos tangan. Pakai kos tangan. Atau semisalnya dari alas untuk membuka mushaf. Wallahualam. Kemudian, apakah boleh kita begadang di malam Ramadan untuk belajar dan beribadah? Boleh. Alhamdulillah. Itu hal yang baik, orang bersemangat di atas kebaikan, memanfaatkan malam dan siang Ramadan. Kemudian Ustaz, mana yang lebih utama Ustaz, seorang muslimah sholat tarawih di rumah atau di masjid? Baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, disahihkan juga oleh Syekh Albani rahimahullahu taala,
Kata Nabi SAW, khairu masajidin nisa qa'ru baitiha. Yang terbaik dari tempat ibadah seorang perempuan itu di dalam rumahnya. Itu di dalam rumahnya. Jadi kalau kita ditanya tentang mana yang utama perempuan itu, di rumah atau di masjid? Di rumah. Di rumah. Itu yang paling terbaik. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Tapi kalau dia minta izin ke masjid, kita tidak boleh larang. Kalau tidak ada fitnah. Karena Nabi SAW bersabda juga, La tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian menghalangi hamba-hamba perempuan Allah ke masjid Allah. Jadi kalau dia ini. Cuman kalau kita berbicara tentang yang terbaik, maka adalah apa? Rumahnya. Adalah rumahnya. Wallahualam. Kemudian Ustaz, pertanyaan selanjutnya, apakah kita masih bisa minum pada saat adzan subuh sudah berkumandang? Karena tadi subuh saat sahur, saya baru minum sedikit, adzan sudah dikumandangkan dan saya berhenti minum. Baik. Tergantung. Kalau muadzinnya adzan tepat waktu, karena dia melihat fajar terbit, tidak boleh lagi dilanjut. Kapan dilanjut, batal puasanya. Ini kalau muadzinnya dia adzan karena lihat waktu. Lihat waktu. Iya. Adapun kalau dia adzan dengan waktu perkiraan, itu mungkin kebanyakan sekarang ini, dengan waktu sepanjang masa, boleh dia tetap lanjutkan sampai selesai adzan. Itu yang difatwakan oleh Syekh bin Baz dan selainnya, wallahualam. Ini qadarullah ada tadi sedikit kesalahan teknis mungkin. Jadi ada banyak pertanyaan yang hilang, Ustaz. Baik. Baik, kami buka kembali kepada teman-teman yang sudah hadir secara langsung untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Tafadhol. Bismillah. Barakallahu fiik Ustaz. Rafiq. Ini titipan pertanyaan dari teman. Apakah pakaian atau sarung yang telah dipakai oleh wanita bolehkah dipakai oleh laki-laki? Kembali Ustaz. Sarung Sarung yang telah dipakai oleh wanita telah dipakai oleh wanita. bisakah dipakai untuk laki-laki untuk pakai sholat? Apa masalahnya? Dia Iya. masalahkan tentang itu. Hah? Ustaz. Apakah boleh dipakai? Boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya kan, asalnya kan semuanya boleh. Iya, yang dipakai oleh perempuan sarung, kemudian setelahnya, iya dipakai lagi oleh laki-laki, tidak ada masalah. Sahabat dulu ada begitu. Dia cuma punya sarung. Jadi istrinya itu tidak sholat, kecuali dia setelah pulang. Pakai sarungnya yang dia pakai. Begitu. Baru dia sholat. Tidak ada masalah. Boleh. Baik, Fadol. Mas Teguh. Silakan. Oh ya. Lah, ya Ustaz, apakah boleh tidak berpuasa dikarenakan tidak bangun sahur? Apakah boleh tidak Berpuasa? Apakah boleh tidak? Maksudnya boleh tidak puasa kalau tidak bangun sahur. Tambah sulit itu. Oh, Iya. bagaimana? Ulang. Ulang. Iya. Misalnya begini Ustaz, Karena dia bahasakan ulang tambah sulit saya pahami. Iya. kita tertidur Hmm. sampai lewat waktu sahur, Hmm. begitu bangun tidak ingin berpuasa dikarenakan tidak bangun sahur. Hmm. Apakah dibolehkan untuk diganti di luar Ramadan atau Karena tetap ketiduran. berpuasa? Sebenarnya kalau kita berniat di malam hari untuk berpuasa sebelum tidur, kita berniat untuk puasa besok, nah, maka kita puasa itu tidak masalah walaupun tidak makan sahur. Karena makan sahur itu kan hukumnya sunnah, Kalau tidak sempat berniat Ustaz, bagaimana? tidak ada puasa. Karena puasa wajib itu harus berniat sebelum subuh. Kalau niatnya ya lewat dari fajar, tidak dianggap batal puasanya, dia harus ganti. Dan kalau dia berniat di awal Ramadan untuk puasa 30 hari bagaimana? Sah. Syukran. Bayar. Ya, tafadhol. Ya, silakan. Yang di belakang. Sampai jam berapa? Bismillah Ustaz. Bagaimana hukumnya Ustaz? Bila ini Ustaz semua jamaah, seperdua jamaah Ustaz, mereka ini mengikuti imam tarwih sampai 8 rakaat. Sedangkan ini imam tarwih sampai 21 rakaat atau 23 rakaat. Terus Ustaz, karena kebanyakan mungkin Ustaz di masyarakat kita ini, kalau sudah 8 rakaat mereka keluar Ustaz. Dan mereka tidak witir bersama imam. Maka Ustaz, bagaimana hukumnya ini Ustaz? Iya, Masya Allah.
Barakallahu fikum wa jazakallahu khair. Sebenarnya ya dia ikut bersama imam sampai akhir itu yang lebih utama sampai witir. Masalahnya ada kelebihan dan ada keutamaan. Siapa yang sholat bersama imam sampai witir itu dia dicatat sholat semalam penuh. Jadi kalau dia keluar sebelum witir bersama imam itu tidak tercatat sholat semalam penuh. Nanti kalau dia ketiduran, tidak dapat pahala semalam penuh. Itu keutamaannya sholat witir, sholat malam taraweh bersama imam sampai apa? Witir. Ya, kadang sebagian orang ya baik niatnya untuk nanti mau dia sholat malam bangun. Iya, kalau sholat sendiri di malam hari itu lebih utama di sholat berjamaah sampai imam sampai selesai sampai witir. Sampai witir kan sebenarnya boleh orang sholat bangun malam dan witir di awal malam. Tidak ada masalah. Ada hadisnya dari Nabi SAW. Iya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Ausani qalili bitalat." Kasihku Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku 3 perkara. Di antaranya an utir qabla an anam. Itu saya witir sebelum saya tidur. Ya Abu Hurairah, pasti setelah bangun tidur juga tidak menafikan beliau sholat malam. Tapi boleh kita berwitir di awal malam walaupun kita akan bangun sholat di akhir malam. Jadi sebenarnya dia ikut bersama imam sampai witir itu lebih utama supaya tercatat sholat 1 malam penuh. Itu lebih utama supaya tercatat sholat 1 malam penuh. Itu walhalam. Lagi Ustaz, Ustaz. Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz bagi kami yang sedang futur tentang kebenaran tauhid dan fatalnya trinitas Ustaz. Kayak musyrikin dan kesyirikan Ustaz. Agar mungkin iman kami naik Ustaz. Ya jangan futur. Iya. Dah, saya jamin futur. Dah, isi koma misalnya. Dan belajar. Iya, baik. Tambahan dari Nu'man dan belajar. Solusi paling bagus Ustaz. Baik, Belajar. betul. Masya Allah. Bisa Tuan. Mi. Bisa Mi. Hmm. Masih ada? Tafadhal. Bismillah. Pertanyaan titipan lagi nih. Ustaz. Tidak apa-apa. Biar dari antum juga. Tidak ada masalah saya. Apakah boleh melakukan sholat sunnah ba'da Isya setelah sholat tarawih karena akan lupa? Setelah sholat tarawih. Setelah tarawih. Karena lupa. Tidak ada masalah. Boleh. Selama masih waktunya. Selama masih waktu. Kan waktu sholat setelah Isya itu kan panjang. Walaupun sebenarnya kalau dia niatkan juga tadi saat sholat tarawih 2 rakaat pertama, juga dia niatkan untuk sholat setelah Isya. Tidak ada masalah. Karena yang sunnah itu boleh digabung. Yang sunnah itu boleh digabung niatnya. Itu walhalam. Habis waktu? Belum. Masih ada sekitar 10 menit. Ustaz. Oh 10 menit. Baik. Ya. Yang mau bertanya, tafadhal. Ya, Masya Allah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan tentang sabar, Ustaz. Ini teman tadinya kan tinggal di Makassar, terus ke Toraja, dia mukim di sana. Nah kemarin sempat ke Makassar lagi, katanya dia belum sholat, jadi saya bilang, berarti kita ini masih dalam sabar Ki, karena mukim di Toraja. Tapi dia bilang, iya tetap sabar Kak, cuma karena kembali ke Makassar ini kampung halamanku jadi tenda kosar salat, bagaimana itu hukumnya Ustaz? Ya, Nabi SAW beliau ketika sudah berhijrah ke Madinah, beliau waktu itu Fatu Makkah ke Makkah, beliau kosor, jamak kosor. Karena bukan lagi kampungnya. Itu kan asalnya beliau sudah pindah. Ya, ketika dia sudah pindah mukim, seharusnya kan berlaku di tempat itu safar. Nah, kecuali masih dianggap mukimnya. Dia mukimnya 2. Dia Toraja juga di Makassar. Baik, kita lanjut pertanyaannya, Ustaz. Apa hukumnya ketika kita sholat tarawih menggunakan pengeras suara sampai suara keluar dan terdengar oleh orang-orang di sekitar? Dan kemudian ada satu orang yang merasa terganggu dengan hal itu. Bagaimana kita menyikapi hal itu? Apakah
tetap menggunakannya atau tidak? Syukron, jazakallah khair. Iya, kalau itu mengganggu orang, kita suara dalam saja. Karena kan sebenarnya yang diinginkan kan di dalam. Orang yang mendengar, bukan orang yang di luar. Kalau mengganggu orang di luar, ya kita daripada terjadi fitnah, seharusnya pakainya suara dalam. Karena tidak boleh kita menimbulkan keresahan di orang. Apalagi sampai terjadi apa? Fitnah. Tidak boleh. Iya, karena asalnya sholat suara dalam saja. Suara dalam saja. Karena yang dibutuhkan adalah yang mendengarnya siapa? Orang yang di dalam, bukan orang yang di luar. Bukan orang yang di luar. Itu wallahualam. Kemudian Ustadz, saya pernah membaca artikel bahwa tidak ada diam di dalam sholat. Misal ruku atau bersedekap, bacaan saya sudah selesai, tapi imam masih berada pada gerakan tersebut. Apakah bisa saya diam saja menunggu gerakan berikutnya? Enggak, kita baca. Kita baca. Lagi baca ruku, kalau kita ruku, imam masih ruku, baca doa ruku. Karena doa ruku itu kan boleh kita baca banyak. Sampai imamnya bangkit. Ada hadis memang bahwa Nabi menganjurkan untuk membaca Subhana Rabbil Azim salasan. Ada kata begitu. 3 kali. Cuma tambahan kata 3 ini doib. Tambahan kata 3 itu doib. Syalbani doib kan. Maksudnya membatasi hanya 3 doib. Yang benarnya adalah tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Jadi kalau imam masih ruku, baca doa ruku. Kalau di sujud paling gampang. Kalau antum imam sudah selesai baca doa sujud tapi dia masih sujud, kan boleh berdoa dalam sujud. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbih wasajid." Paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya itu dalam keadaan dia sujud. Maka perbanyak doa. Artinya kalau imam sudah kita sudah selesai bacaan tapi imam masih berdoa. Maka kita apa? Berdoa. Itu wallahu alam. Baik. Kemudian Ustadz, afwan, tolong lebih jelasnya hukum nikah dan jatuh talak pada saat hamil. Hukum nikah Dan jatuh talak dan pada jatuh talak saat pada hamil. saat hamil. Iya. Siapa yang mentalak istrinya saat dia hamil, sah. Talaknya. Sah talaknya. Yang talak bid'ah itu kalau dia sedang haid. Kalau sedang haid tidak boleh talak. Itu masuk dalam talak bid'ah. Masuk dalam talak bid'ah. Ataupun kalau hamil, sah seorang mentalak. Sah seorang mentalak. Terus hanya saja masa iddahnya yang diperhatikan. Kalau seorang ditalak saat hamil, masa iddahnya itu sampai melahirkan, baru boleh dia menikah. Kan pada dasarnya kalau dia lagi tidak hamil, masa iddahnya itu 3 kali haid. Dan kalau dia lagi hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Sampai apa? Melahirkan. Itu wallahualam. Kemudian, Ustadz, jika seseorang diterima bekerja di negeri kafir, apakah dia boleh mengambilnya? Karena jika tidak mengambil pekerjaan tersebut, akan dikenai denda. Jazakallah khairan, Ustaz. Iya, kenapa kita daftar? Sudah tahu itu negara kafir. Kan tidak boleh kita bersafar dan pergi bermukim di negara kafir kalau tidak ada daruratnya. Kalau tidak ada apa? Daruratnya. Iya, darurat itu misalnya berobat. Tidak ada di negeri kita kecuali di sana obatnya. Boleh kita pergi berobat di sana. Darurat namanya. Ya, darurat namanya. Adapun bekerja, kalau kita tahu itu negara kafir, jangan kita daftar. Jangan kita daftar. Itu dari awal memang kita tidak lakukan. Wallahualam. Kemudian Ustaz, apa hukum memberi makan dan minum kepada orang gila di bulan Ramadan, Ustaz? Iya, tidak apa-apa. Itu juga berbuat baik kepada sesama. Cuma kan tidak dapat pahala yang dijanjikan di hadis. Karena dalam hadis itu yang diberi makan orang yang berpuasa. Kata Nabi SAW, man fattara sha'iman kana lahu minal ajr mithl ajr. Iya. Fa'il. Atau man shoma. Siapa yang memberikan buka orang berpuasa, maka baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu. Tanpa mengurangi pahalanya. Jadi yang utama itu memberi makan orang yang berpuasa. Bukan orang yang tidak berpuasa. Bukan orang yang tidak berpuasa. Walaupun dia dapat pahala, tapi tidak. Bukan pahala yang tadi. Pahala telah berbuat baik kepada apa? Sesama. Sesama. Itu wallahualam. Baik. 2 pertanyaan terakhir ya. Oh ya, baik. Fadol. Pertanyaan titipan lagi. Masya Allah. Barakallahu fiik. Bismillah.
pertanyaan pribadi nih. Oh, Oh, iya, baik. itu. Bukan titipan ya? Alhamdulillah. Iya. Apakah di tasyahud awal kita bisa dianjurkan untuk berdoa, Ustaz? Boleh. Kalau imamnya masih lama, boleh. Walaupun pada ujungnya kan, di tasyahud awal itu kan sampai asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi kalau kita mau berdoa, boleh. Karena ada lafaz hadis tambahannya. Ya, kalau sudah selesai dari situ, faliyataqayyar minat doa masya. Minat doa masya. Maka hendaklah dia pilih doa yang dia inginkan. Boleh berdoa. Di tasyahud awal. Kalau masih imam masih lanjut. Wallahualam. Jazakallah khairan. Ya, Masya Allah. Terakhir. Terakhir, Ya. pertanyaan penutup. Bismillah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena tadi banyak pertanyaan titipan, jadi saya juga pertanyaan titipan ini, Ustaz. Baik. Ini ada teman kantor bertanya, Ustaz. Manakah lebih utama memberi sedekah kepada anak yatim piatu atau penuntut ilmu? Baik, Masya Allah. Ini sedekah itu sebenarnya utama semuanya. Ya, Ustaz. Dilihat dari orang yang bersedekah itu sudah utama. Iya. Setelah itu para ulama menjelaskan, dilihat dari orang yang diberi sedekah. Jadi maksudnya kalau kita lihat orang yang memberi sedekah, semuanya utama. Kapan dia bersedekah sudah utama itu. Oh, begitu, Ustaz. Nah, cuma kita pandang lagi dari sisi yang kedua. Dilihat dari orang yang diberikan sedekah. Maka para ulama menjelaskan kalau manfaatnya mutaaddi, manfaatnya lebih luas, maka lebih utama. Misalnya kita kasih penuntut ilmu untuk beli bukunya. Bukunya ini dia pakai belajar. Nanti dia sampaikan ilmu yang dia pakai itu. Nah, ini manfaatnya lebih. Nah, tapi kalau dia kasih di panti asuhan hanya pakai makan saja. Nah, begitu. Jadi manfaatnya itu utamanya dilihat dari sisi itu, dilihat dari manfaatnya. Kalau manfaatnya banyak, banyak juga pahalanya. Manfaatnya sedikit, sedikit juga. Nah, ada lanjutannya, Ustaz. Ana sudah kasih penjelasan seperti itu. Terus dia bertanya balik begini. Kalau semua orang berpikiran seperti antum, seperti saya, maksudnya kasih yang lebih menuntut ilmu ini. Berarti nggak ada lagi yang kasih di yatim piatu, kata dia. Tidak bisa begitu. Karena semua orang itu Allah yang arahkan hatinya kemana. Oh, begitu, Ustaz. Iya, tidak bisa. Kalau begitu nanti tidak ada binatang yang hidup. Karena tidak ada yang kasih makan. Oh iya, buat nanti itu saya sampaikan, Ustaz. Iya, artinya kan, iya, semuanya kan telah diatur rezekinya. Pasti ada orang, tapi kita ini sebagai pemilik harta, pasti mau yang lebih begitu. Kita kan disuruh pilih. Kita telah diajarkan dalam syariat kita bahwa ke sini lebih utama daripada yang di sini. Kita yang pilih. Iya, adapun kalau semua orang berpikir, enggak, belum tentu semua orang. Karena untuk berimpak ke suatu tempat itu hidayah juga dari Allah. Baik, Ustaz. Hidayah juga dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya, Masya Allah. Nanti menjelaskan, Ustaz. Baik, Jazakallah khair. cukup. Ya, baik. Masya Allah. Pertanyaan terakhir yang sangat bagus. Dan juga ini sering terjadi, Ustaz. Memang Masih sudah ada. momen-momennya ini di bulan Ramadan ini. Saya kira sudah selesai. Banyak yang mengatasnamakan panti asuhan, tapi di dalamnya bukan yatim piatu, Ustaz. Apa? Bukan yatim piatu. Kan ada panti asuhan sekarang itu yang minta-minta sedekah. Memang memanfaatkan momen bulan Ramadan. Jadi Tapi bukan yatim piatu. bukan yatim piatu, Ustaz. Apa? Biasa banyak ada mamanya, ada bapaknya. Oh, Dikasih masuk jadi panti asuhan. Ya begitu, Ustaz. baik. Jadi bicara tentang lebih utama, ya lebih utama penuntut ilmu, Ustaz ya. Tentunya. Pokoknya kita kasih yang tidak minta itu lebih utama. Orang yang tidak minta-minta untuk dikasih lebih utama daripada orang yang minta-minta. Daripada orang yang minta-minta. Wallahualam. Baik, alhamdulillah. Demikianlah tanya jawab Islam takjil kita pada malam hari ini, ya. Ini hari sangat komplit ya. Sudah berpuasa di siang harinya, kemudian berbuka puasa, sholat tarawih, belajar, lanjut lagi tanya jawab. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Dan semoga Allah SWT membalas kebaikan antum semua dengan pahala yang lebih baik. Dan juga kami ucapkan jazakallah khairan, Ustaz, atas ilmu dan faedah yang telah diberikan kepada kita semua ini. Dan kami harapkan ini bisa bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Kemudian juga kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada
pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab pada malam hari ini. Insya Allah kita ketemu di besok ya, di acara yang sama, yaitu Takjil Tanya Jawab Islam. Kemudian juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada kru yang bertugas. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kita semua dengan kebaikan yang lebih baik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.